Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nawawi, MBM 718212665. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya, ada yang menyatakan beberapa percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk. Manajer mungkin memberi kepemimpinan dan pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tetapi manajer tidak melakukan fungsi unik dari pemimpin. Manajer seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan menguasai banyak informasi dan memprioritaskan keuangan, sementara pemimpin bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasinya, sementara urusan keuangan menjadi hal yang sekunder. Manajer ialah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar secara langsung berupaya untuk pencapaian tujuan-tujuan khusus. Latar belakang filosofi teori X dan Y. 1. Pemimpin yang menggunakan teori X, yaitu orang sifat alaminya tidak suka bekerja dan menghindarinya bila memungkinkan. Pekerjaan memiliki ambisi rendah, mencoba untuk menghindari tanggung jawab, dan suka diperintah. Kebutuhan utama pekerja adalah keselamatan kerja agar mereka mencapai sasaran organisasi. Perlu digunakan paksaan, pengendalian, dan pemberlakuan hukuman. 2. Pemimpin yang menggunakan teori Y, yaitu usaha yang dikeluarkan secara fisik dan mental pekerja adalah alami pada semua orang, sebagaimana istirahat dan bermain. Pengendalian eksternal dan hukuman bukan merupakan cara agar orang bekerja memenuhi sasaran organisasi, orang melaksanakan usaha pencapaian tujuan karena adanya dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Komitmen untuk mencapai tujuan ditentukan oleh reward dan hasil usahanya. Dalam kondisi yang baik, sebagian besar orang mempelajari tidak hanya menerima tetapi juga mencari tanggung jawab. Dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Kepemimpinan otoriter. 1. Kepemimpinan otoriter adalah penerapan perilaku kerja terpusat, work-centered, yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas. Kepemimpinan paternalistik menggabungkan perilaku yang berorientasi pada kerja terpusat dengan perhatian terhadap perlindungan kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan kerja keras, maka perusahaan akan peduli padamu. Kepemimpinan partisipatif menggunakan kedua pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang atau yang memperhatikan orang. Kepemimpinan paternalistik lebih dihentikan dengan kepemimpinan
yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. 2. Bersikap terlalu melindungi. 3. Jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. 4. Tidak memberikan kesempatan bawahan mengembangkan imajinasi kreatif. 5. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan paternalistik. Selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang berlebihan. Lanjutan Skandinavia dan Inggris. Pemimpin cenderung menggunakan kepemimpinan gaya partisipatif. Mereka lebih memilih mendelegasikan wewenang dan membiarkan pengambilan keputusan banyak ditangani manajer menengah dan tingkat yang lebih rendah. Perancis dan Jerman pemimpin lebih bersifat otoriter dan terpusat. Kepemimpinan Anglo Amerika Serikat secara umum memiliki gaya kepemimpinan partisipatif, pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang lebih bersifat demokratis. Manajer Amerika Serikat biasanya berorientasi kepada pengurangan keanekaragaman. Kepemimpinan Timur Tengah kecenderungan memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, instruksi kaku. Pemimpin sering memberikan arahan dalam setiap operasi, mengerjakan arahan dalam setiap operasi pengerjaan keputusan diambil pada tingkat manajemen tertinggi. Pemimpin cenderung memilih posisi-posisi penting ditempati oleh sahabat karib atau orang yang jelas atau asal usulnya. Kepemimpinan Amerika Latin secara umum dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional leluhur dan bersifat otoriter. Semakin maju dan berkembang perekonomiannya, biasanya gaya kepemimpinan bergerak ke arah partisipatif. Pemimpin lebih menguasai banyak informasi dan hanya berbagai dengan orang-orang dalam golongan sendiri atau dengan golongan yang lebih percaya exclude. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.